Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ija Mahendra dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi semester 4 dengan NIM C19832070019 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengelolaan instalasi komputer, jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang sudah saya buat dari proposal sebelumnya yang bertemakan pengadaan lab komputer ya. Oke. Untuk materi pertama, kita akan bahas tentang latar belakangnya dulu. Jadi, di sini latar belakang dari revolusi industri merupakan era di mana teknologi otomatisasi dan teknologi siber bergabung istilah menjadi industri 4.0 atau 4.0. Dimulai dari proyek yang bergabung dari pemerintahan Jerman yang mengandalkan komputerisasi di pabriknya. Revolusi 4.0 ini menanamkan teknologi yang super canggih untuk membantu kegiatan manusia itu sehari-hari. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pola pikir dan pola hidup si manusia itu dalam kehidupannya. Dalam kemajuannya, teknologi ini bisa memberikan dampak apapun tergantung manusia itu sendiri gimana cara menjalankannya. Bisa itu positif, bisa itu negatif. Ya, jika belum menerima dampak itu secara baik dari revolusi ini, maka itu akan menyebabkan hal negatif yang dimana hal tersebut akan menimbulkan masalah-masalah khususnya bagi generasi tua yang kolot terhadap teknologi atau kurang mengerti terhadap teknologi ya. Ya, khususnya dalam bidang pendidikan saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat ya. Lalu tidak luput juga dari perkembangan anak didik kita pada umur yang saat ini telah menginjak masa remaja. Mereka pada saat itu pasti sedang mencari jati dirinya ya, dimana mereka itu akan semakin cepat berkembang dan sangat penasaran terhadap hal-hal yang baru. Begitu juga dengan keingintahuan mereka untuk mendapatkan berbagai informasi dan keinginan tahuan lewat media informasi, media komunikasi, dan hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Dan pengenalan komputer pada masa dini memang bukan lagi hal yang sekunder. Keterampilan akan teknologi komputer dan informasi yang diajarkan sesuai dengan bidang studi keahliannya, masing-masing akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk merencanakan dan mengerjakan setiap pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Lalu tujuan dibuatnya lab komputer ini yaitu tidak lain sebagai atau untuk memudahkan proses belajar mengajar peserta didik yang ditunjang dengan teori dan alat agar peserta didik tersebut bisa lebih memahami materi dan terampil dalam mengoperasikan komputer dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di bidang teknologi dan informasi dan komunikasi. Selanjutnya manfaat dari pembangunan lab komputer ini yaitu pertama, ini akan memudahkan guru dalam penyampaian materi tentang TIK kepada peserta didik dan bisa langsung diterapkan. Jadi guru tidak akan kesusahan untuk menyiapkan materi karena guru tersebut akan langsung mempraktekannya di lab komputer tersebut ya. Jadi materi tersebut akan langsung dibagikan kepada siswanya dan langsung diterapkan. Yang kedua, ada kurikulum 2013 akan diselaraskan yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan manusia tersebut agar memiliki kehidupan yang pribadi, beriman, produktif, inovatif, kreatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan dirinya maupun masyarakat dan negara. Yang ketiga ini ada meningkatkan kualitas peserta didik akan TIK. 4. Dapat melakukan ujian dengan sistem yang efisien dan praktis. Seperti yang kalian tahu, di masa pandemik ini guru akan lebih memanfaatkan teknologi untuk ujian secara online karena hal tersebut akan memudahkan proses ujian tersebut karena dirasa kita semua sudah punya teknologi, jadi teknologi tersebut bisa dimanfaatkan di masa pandemik ini dan itu cukup efisien dalam masa pandemik saat ini. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini kita harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan permasalahan tersebut bisa terjadi. Nah, di sini kita akan jelaskan. 1. Tidak ada ketersediaannya ruang lab komputer tersebut yang cukup untuk memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan jurusan yang diampu atau
semisal RPL ya. RPL itu kan kita butuh komputer ya untuk melaksanakan praktek atau pembelajaran secara langsung. Dan selanjutnya ada pengadaan perangkat alat belajar komputer dan internet ya, agar siswa tersebut bisa mengakses berbagai informasi di internet untuk penunjang belajar. Ya, seperti yang kalian tahu, internet itu penting sebagai sarana agar kita bisa mencari informasi yang lebih dalam ya. Kalau misalnya di buku itu sudah habis, siswa akan diminta untuk mencari berbagai sumber, bisa itu di internet atau yang lainnya, karena di internet itu sumbernya sangat banyak dan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran, dan ini sangat penting. Dan yang ketiga, ada keterampilan akan teknologi informasi dan komunikasi yang kian dibutuhkan dan bersifat global. Oke, di sini keterampilan itu sangat penting karena di masa saat ini semuanya memakai sarana digital, dan oleh sebab itu keterampilan akan teknologi informasi ini sangat dibutuhkan ketika siswa nanti akan lulus dari sekolah tersebut, dan siswa akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan yang basisnya digital. Oke, di slide selanjutnya ini ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan media pembelajaran komputer, yang hal tersebut sebagai sarana pembelajaran itu sendiri agar lebih mudah mengakses berbagai macam pengetahuan yang ada di internet. Jadi pemecahan masalah di sini cukup simpel. Kita adakan lab komputer agar siswa dapat belajar lebih banyak dan lebih memiliki wawasan yang luas ya terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ada slide selanjutnya, yaitu dampak yang diharapkan dari pembuatan lab komputer ini. Setelah lab komputer nantinya sudah selesai, hal yang diharapkan di sini yaitu dapat lebih memberikan semangat belajar kepada siswa yang mempunyai jurusan komputer seperti RPL, dan dapat memberikan kemudahan terhadap guru dalam memberikan materi pembelajaran. Sumber dana di sini yaitu untuk menunjang segala macam kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan ya. Jadi di sini ada beberapa dana yang berasal dari berbagai pihak. Satu, dana BOS. Dana BOS atau bantuan operasional sekolah merupakan program pemerintahan pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang digunakan untuk administrasi kegiatan, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah lain-lain. Lalu yang kedua, ada dana sumbangan yang tidak mengikat. Dana ini berarti setiap individu atau organisasi manapun bisa memberikan sumbangan baik berupa barang, jasa, dan dana kepada sekolah yang sifatnya itu tidak wajib atau tidak mengikat. Selanjutnya ada dana APBD. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rincian anggaran dan biaya. Di sini saya membuat ada peralatan kantor, peralatan hardware, ada instalasi jaringan yang dimana harganya itu berbeda-beda ya untuk menyiapkannya. Dan di sini untuk kita bahas untuk peralatan kantornya lebih dulu. Kita di sini membutuhkan meja sekitar 31 unit ya, yaitu 30 itu untuk siswa dan 1 unitnya itu untuk guru di depan. Lalu di sini kita membutuhkan kursi 31 unit juga ya, sama. Lalu di peralatan hardware-nya kita membutuhkan PC komputer dengan spesifikasi Intel Core i5 sebanyak 30 unit ya, karena di sini kita akan membuat PC server dan PC client. Kita akan membuat untuk PC siswa itu menggunakan Intel i5. Lalu di sini untuk monitor siswa ini kita menggunakan monitor Lenovo D22 22/20 yang sebanyak 30 unit. Dan lalu ada printer Epson L220. Lalu ada PC server. PC server ini dijual dengan harga satu paketan ya. Jadi 1 unit PC server udah jadi. Lalu di sini ada perangkat jaringan satu paket juga, ada wireless 1, ada TV Link 48 hub, ada LCD proyektor, lalu ada speaker aktif, AC, stabilizer, dan di sini juga ada instalasi jaringan. Yaitu kita di sini untuk menginstal jaringan ini kita membutuhkan jasa untuk penginstalan tersebut. Di mana untuk menginstal jaringan itu dibutuhkan 2 orang untuk menginstal jaringan,
dan 2 orang untuk menginstal sistem operasi Microsoft dan Office. Lalu di sini juga ada rincian instalasi ya, dimana yang pertama ini sudah dibahas tadi, dan yang kedua ada instalasi penangkal petir. Penangkal petir ini penting untuk mencegah masuknya petir ke dalam lab kita ya yang sudah dibangun nanti. Jadi di sini kita membutuhkan split atau tombak atas kerucut sebanyak 3 buah. Dan di sini juga ada split tombak bawah sekitar 1 buah. Ada kabel BC25 15 meter. Ada grounding system atau pembumian sekitar 8 meter. Ada batang pipa PVC, ada 3 batangan. Dan ini semua harga sudah termasuk owner yang bikin ya. Jadi kita sudah membiayai jasa tersebut ya. Jadi satu paket. Total dari rincian penunjang pembelajaran di sini bila ditotalkan keseluruhannya menjadi 223.904.000, dan untuk rincian instalasi sendiri di sini keseluruhannya sekitar 11 jutaan saja. Oke. Dan selanjutnya untuk spesifikasi PC siswa dan PC server. Di sini tentunya berbeda untuk PC siswa dan PC server karena PC siswa itu lebih minimalis dan simple, dan untuk PC server itu kita harus memilih komponen yang memang berkualitas agar kedepannya bisa lebih tahan lama. Untuk yang pertama ini ada peralatan hardware dari PC siswa, ada sekitar 30 PC yang akan kita pesan. Di sini komponen PC siswa ada Intel Core i5 4460, ada motherboard LGA 1150 dengan socket H81, ada RAM sekitar 8 GB DDR3, dan di sini juga ada SSD yang dimana SSD ini akan memperlancar sistem kinerja dari proses penghidupan komputer tersebut agar lebih cepat ya. Lalu di sini ada hard disk untuk menyimpan data-data siswa atau data-data praktek nanti sekitar 500 GB dari Seagate, dan di sini ada PSU yang digunakan ini 500 watt dari Aerocool. Lalu ada case mid tower office. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang PC server dan apa sih komponen-komponen yang digunakan dari PC server ini. Nah, di PC server ini saya memilih Lenovo ST250 Xeon E2104G ya. Ini dengan RAM 8 GB True DDR4 dengan 2666 Hz dan HDD-nya sekitar 1 TB dengan SATA 3,5 inci. Dan di sini juga ada SATA untuk DVD room untuk menginstal untuk menginstal aplikasi atau software nanti lewat SATA DVD room jika dibutuhkan. Dan di sini udah grafik integrate, dan juga di sini sudah terpasang sistem operasi DOS. Dan itu saja untuk spesifikasi PC siswa dan PC server. Selanjutnya kita bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan PC siswa atau PC client dan PC server ini? Ya, jika dilihat dari pengertiannya, komputer server itu adalah komputer yang digunakan untuk menampung semua data yang berasal dari komputer client dalam sebuah jaringan. Jadi jika diartikan ini itu komputer server itu merupakan induk dari semua komputer. Dan selanjutnya ada komputer client. Di sini komputer klien ini merupakan komputer yang digunakan untuk meminta layanan tertentu dari komputer server. Jadi kalau ada apa-apa, komputer klien ini akan mengirimkan data ke komputer server tersebut. Jadi itu saja untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak materi kali ini. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak materi-materi yang masih belum cukup matang saya jelaskan, karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Maaf juga jika ada salah kata dalam penjelasan kali ini. Dan itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.